Selamat mendengarkan podcast ini. Sebenarnya pengertian iman itu lebih dari sekedar setuju terhadap sesuatu yang dianggap benar atau ada. Kesalahan memahami iman dari perspektif dari pandang Alkitab itu bisa menyebabkan seseorang gagal mengalami keselamatan. Nah, kita akan mempersoalkan mengenai hal ini. Saya minta Bapak Ibu saudara-saudara sekalian untuk serius memperhatikan apa yang saya akan kemukakan. Satu hal yang tidak sederhana sebenarnya. Satu hal yang tidak sederhana. Saudaraku sekalian, satu hal yang saudara-saudara sekalian harus mengerti dan terima, bahwa Tuhan semesta alam yang menciptakan langit dan bumi adalah pribadi agung yang tidak mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Sebab keagungan, kemuliaan, dan kehormatan Allah itu sempurna. Oleh sebab itu hendaknya kita tidak berpikir bahwa Allah sedang berusaha untuk bisa menjadikan kita sebagai orang-orang yang ada di pihak Tuhan demi kepentingannya. Jangan berpikir demikian. Sesungguhnya saudaraku, kita yang harus ekstrim di pihak Dia demi keselamatan kita sendiri dan keselamatan orang di sekitar kita. Inilah sebenarnya yang dimaksud dengan iman. Iman yang sejati itu adalah sikap ekstrim terhadap Tuhan. Sikap ekstrim. Jadi bukan sikap biasa-biasa saja. Kalau sebentar Bapak Ibu mengerti apa artinya iman yang benar, Bapak Ibu akan menjadi kalap. Seperti dalam tanda kutip ya, Tuhan itu kalap sebenarnya. Tuhan itu kalap. Kalau kata itu dianggap kasar, Tuhan galau terhadap keadaan manusia. Karena Tuhan begitu mengasihi manusia. Kalau digambarkan seperti manusia, ini namanya penggambaran secara antropomorfisme. Kalau digambarkan seakan-akan manusia antropos, manusia antropomorfisme. Kalau saya gambarkan seakan-akan Allah seperti manusia, memang tidak mungkin. Allah bisa berkata, mengapa aku begitu mengasihi manusia? Dan ketika Tuhan melihat manusia menuju kebinasaan, Tuhan kalap, Tuhan galau, saudaraku. Dan ketika saudara menemukan iman yang sejati itu, bagaimana Anda akan ikut kalap seperti Tuhan kalap? Anda kan bisa galau nanti. Masa begitu Pak? Ya, perhatikan saja. Kalau Allah memanggil Abraham, saudaraku, sebab Tuhan sedang mengupayakan suatu jalan keluar dari keadaan, jalan keluar bagi manusia dari kebinasaan. Tuhan memilih Abraham, itu memiliki skenario yang besar. Kalau Allah memilih Abraham, ini langkah awal Tuhan menyusun satu rencana untuk menyelamatkan manusia yang dikasihi. Sebab dari Yakub ini akan lahir 12 suku Israel. Dari 12 suku Israel ini nanti akan datang Mesias. Kalau Allah memilih Abraham, karena Allah memiliki rancangan bahwa suatu hari nanti dari keturunan Abraham ini akan lahir seorang juru selamat. Itulah sebabnya Tuhan berkata bahwa dari keturunanmu seluruh kaum di muka bumi akan diberkati. Oleh sebab itu Abraham harus memiliki satu kualifikasi pribadi yang unggul. Sebab Abraham akan menjadi satu sosok percontohan dari seorang yang memiliki iman yang benar. Abraham harus pribadi yang agung, sebab Abraham menjadi pionir atau Abraham menjadi orang pertama yang mengawali orang beriman, yang mengawali orang percaya. Jadi kalau saudara membaca Alkitab dari Kejadian pasal 1 sampai 12, ini
sifatnya universal atau umum. Lalu masuk ke ayat 12. Di sini kita bertemu dengan Abraham. Fokus manusia sudah mulai diarahkan ke satu sosok ini, yang nanti saudara sekalian akan lahir Ishak, Yakub, 12 suku Israel ini anak-anak Yakub. Lalu satu hari kelak lahir seorang juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Abraham harus memiliki kualifikasi pribadi yang bisa menjadi proyek percontohan yang baik dari umat yang dipilih Allah untuk mewarisi kerajaan surga. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus sendiri yang berkata bahwa keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Yohanes 4 ayat 22, saudara-saudara. Yohanes 4 ayat 22. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Nah, Abraham yang merupakan nenek moyang orang Israel ternyata juga menjadi bapak orang percaya. Artinya bukan hanya orang Yahudi yang boleh mengaku Abraham sebagai bapaknya. Orang yang memiliki iman seperti Abraham yang juga boleh memanggil Abraham sebagai bapaknya. Tapi ingat, iman seperti Abraham. Di sini kita menemukan satu hal yang luar biasa. Bahwa ternyata Tuhan sungguh Tuhan yang tidak berubah. Tidak berubah dalam arti planning, rencana Tuhan untuk mempersiapkan manusia menjadi umat yang layak bagi Tuhan di kerajaannya. Itu rencana yang tidak pernah bergeser sedikit pun. Tidak pernah bergeser, tidak pernah bergerak sedikit pun. Dan diawali dari sosok Abraham. Oleh sebab itu saudara memperhatikan Abraham ini sebagai bapak orang percaya yang memiliki iman. Dan iman Abraham itu saudara yang menjadi percontohan iman kita itu ditandai dua hal. Yang pertama, Abraham menjalani hidup ini hanya untuk menemukan negeri yang direncanakan Allah. Negeri yang memiliki konsep atau dasar. Dalam bahasa kita dasar, dalam teks aslinya konsep. Negeri yang punya konsep yang direncanakan dan dibangun oleh Allah sendiri. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 8 sampai 16. Kalau Bapak Ibu belum pernah baca, saya ajak membaca. Apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini tidak sederhana. Saya minta saudara ikuti terus sampai saudara bisa menangkap. Setiap perkataan yang saya ucapkan yang kelihatannya lepas dari konteks nanti akan saya sambungkan. Tadi yang saya katakan kalaps. Nah, iman yang benar nanti akan saya sambung. Saya tahu, saya sudah mengucapkan itu. Ibrani pasal 11 kita mulai dari ayat yang ke-8. Coba. Demikian firman Tuhan. Ya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah yang asing. Ya, tanah yang dijanjikan itu maksudnya tanah yang dijanjikan untuk keturunannya, bukan untuk dirinya. Sedangkan dirinya hanya membuat kemah. Dirinya Abraham ya, Ishak dan Yakub itu hanya membuat kemah untuk janji yang satu itu. Sedangkan tanah Kanaan nanti akan didiami dengan rumah-rumah permanen. Sebab dari suku Israel ini, dari Yehuda nanti akan lahir Mesias. Abraham sendiri, Yakub sendiri, Ishak tidak. Teruskan. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub. Di kemah. Bapak Ibu mesti belajar sejarah dunia, bukan sejarah Alkitab saja. Saya beritahu. Lembah Sumeria itu lembah yang paling subur dan maju di Asia pada zamannya. Selain dataran Cina. Lembah Sumeria itu, saudaraku sekalian, ribuan tahun sebelum Masehi sudah menemukan atau memiliki perpustakaan dari lempengan-lempengan tanah.
itu maju. Sudah memiliki perabot dari perunggu, perak, dan lain sebagainya. Abraham berasal dari Ur Kasdim. Dia mengerti rumah yang permanen, tetapi dia hanya tinggal di kemah. Oke, teruskan. Yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Ada janji yang satu itu. Janji yang satu itu negeri yang dijanjikan Tuhan, yang memiliki konsep atau dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah sendiri. Sedangkan Abraham, Ishak dan Yakub hanya membuat kemah untuk janji yang satu itu. Saya ulangi, Allah itu tidak berubah. Rencananya tidak pernah berubah. Planningnya tidak bergerak sedikit pun. Sejak semula memang planning Tuhan adalah menciptakan umat yang layak bagi kerajaannya. Bukan di bumi ini. Bukan di bumi ini. Teruskan. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar. Dasar, punya konsep. Terus? Yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ya, sedangkan dia merasa orang asing di situ. Ketika Sarah istri Abraham meninggal, orang Kanaan memberi tanah gratis sebagai kuburan untuk Sarah istrinya. Abraham menolak. Abraham tidak mengklaim bahwa negeri itu miliknya. Ini memang untuk anak cucunya, tapi bukan untuk dirinya. Teruskan. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Oke, 13 langsung baca. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sampai mati tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Memang bukan tanah Kanaan duniawi yang menjadi tujuan. Terus. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Abraham sendiri telah memiliki jiwa kemusafiran yang begitu hebat. Ia merasa sebagai musafir dan ia mengajarkan itu kepada Ishak dan Yakub. Ia mengajarkan itu kepada Ishak dan Yakub. Terus, sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Mencari suatu tanah air. Terus, dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal. Kalau soal dunia, kalau ingat tanah asal, Ur Kasdim, lembah Sumeria, terus yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Kalau mau pulang, tapi mereka tidak menoleh ke belakang. Abraham tetap sampai mati pun tidak kembali ke Ur Kasdim. Dia menemukan negeri itu atau mati. Terus. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Tuh saudara, lihat ciri Abraham. Yang pertama, Abraham itu menuju negeri Tuhan. Lalu yang kedua, saudaraku, ketaatan tak bersyarat, ketaatan yang mutlak. Nanti kita akan membaca Yakobus 2. Sekarang kita bicara dulu di sini. Ketika Abraham harus mempersembahkan anaknya Ishak, dia lakukan itu. Iman itu tindakan, saudaraku. Iman bukan hanya persetujuan terhadap sesuatu yang dianggap kebenaran atau dianggap ada. Iman itu tindakan. Kenapa saya bicara mengenai iman Abraham? Karena ini percontohan. Kalau kita mengaku sebagai anak Abraham, kita harus punya iman seperti ini. Dan ingat, hanya anak Abraham yang diselamatkan. Ketika Sakius diselamatkan, karena dia juga anak, Tuhan berkata telah terjadi keselamatan di rumah ini karena dia juga adalah anak Abraham. Apa yang dilakukan Sakius? Tindakan, dia percaya Tuhan Yesus separuh hartanya diberikan kepada orang miskin. Kalau ada orang pernah dia peras, dia kembalikan 4 kali lipat. Tindakan. Nanti saya mau kasih tahu saudara, sebagian saudara belum punya iman. Boro-boro seperti imannya Tuhan Yesus, imannya Abraham aja belum. Gimana anda nggak galau atau kalap? Nanti tahu. Ini yang benar. Ini yang benar, saudaraku sekalian. Abraham adalah manusia rohani
yang meletakkan landasan iman. Kehidupan Abraham telah menunjukkan bagaimana seharusnya orang percaya menjalani hidupnya. Orang kalau tidak menjadi Israel tidak selamat. Artinya Israel itu anak Yakub. Tapi kita bukan anak secara walad, secara darah daging. Kita anak secara iman. Yaitu kalau kita memiliki iman seperti iman Abraham. Kalau kita lihat perjanjian lama, kenapa tindakan Abraham, Ishak dan Yakub nenek moyangnya ini tidak dicontoh oleh keturunannya? Kenapa? Saudara harus lihat sejarah, saudaraku. Anda harus lihat sejarah. Bangsa Israel itu, anak-anak Yakub itu meninggalkan Kanaan, meninggalkan Yakub maksudnya, pergi pindah Mesir 430 tahun jadi budak. 430 tahun jadi budak. Itu 7 generasi. Bisa 8 generasi. Mereka bukan hanya bodoh, tapi juga miskin. Mereka tidak mengenal Allah yang benar. Harus mempersoalkan siapa nama Allah kita. Ya Allah nenek moyangnya. Mereka tidak mau ngerti. Lihat bandelnya minta ampun kan saudara. Ketika Allah mau membawa mereka dari Mesir ke Kanaan, Allah harus menjamin itu sebuah negeri yang subur, berlimpah susu dan madu. Itu untuk bangsa budak yang bukan hanya bodoh tapi juga miskin, bukan hanya miskin tapi juga bodoh. Nah, kalau orang Kristen hari ini menjadikan cara hidup orang Yahudi sebagai standar hidup imannya, itu rusak, itu sesat. Tapi pada umumnya saudaraku, banyak pendeta dan gereja menyamakan seakan-akan kita seperti bangsa Israel yang orientasi berpikirnya mengenai berkat, pemeliharaan, perlindungan, penjagaan Tuhan, berlimpah susu dan madu. Salah. Lihat nenek moyangnya Abraham, bagaimana cara hidupnya, bagaimana imannya. Bukan bangsa Israel yang bukan hanya bodoh tapi juga miskin. Dan kalau sudah membaca sejarah hidup bangsa Israel, mereka bukan bangsa yang makmur, bukan bangsa yang jaya loh saudara. Bukan bangsa yang makmur dan jaya. Nanti saya beritahu. Tahun 1440 sebelum Masehi, ini bangsa Israel dipimpin Musa keluar dari Mesir. Keluar Mesir. 40 tahun di padang gurun mereka sampai Kanaan. Sampai Kanaan. Jemaat yang tidak belajar sejarah seperti ini jadi bodoh dan gampang dibohongi. Sampai tanah Kanaan, zaman hakim-hakim, zaman raja-raja mulai berlangsung sejak tahun 1400 sebelum Masehi. Tahun 722 sebelum Masehi, hanya 700 tahun mereka itu bisa mendirikan kerajaan di Israel Utara. Israel Utara runtuh, jatuh oleh tentara Asyur. Hanya 700 tahun. Ini hanya 7 tahun. Tahun 586 sebelum Masehi, Yehuda runtuh. Ini oleh Babel, Nebukadnezar. Coba saudara dengar baik-baik. Dengar, biar pintar. Kalau Anda ke Cina hari ini, istananya begitu megah, menakjubkan, mengagumkan. Kita nggak bisa nggak berdecak kagum. Tembok Cina yang begitu hebat, budayanya, musiknya, keramiknya. Kalau Anda ke Israel, nggak ada apa-apa. Tembok tinggal sepotong, oke? Ngerti nggak saudara? Apa yang dimiliki bangsa itu? Mereka hanya 700 tahun kira-kira bisa diam di negerinya. Bangsa Cina 5.000 tahun, kecuali pada zaman perang Candu. Itu baru sebagian wilayah Cina. 2, waktu perang dunia kedua, ketika Jepang invasi ke Cina, itu pun cuma beberapa tahun. Selebihnya dikuasai orang Cina sendiri, walaupun berkelahi, dinasti Ming, Qing, segala macam ribut. Tapi mereka berkuasa dan mereka bisa berbudaya begitu tinggi. Israel tidak. Apa makmurnya?
Tetapi bangsa ini tetap dipelihara oleh Tuhan. Kenapa? Dia punya tanggung jawab jadi saksi. Kalau saudara membaca Alkitab, saksi itu cuma dua. Saksi pertama, kedua. Saksi kedua itu orang Kristen. Siapa yang bisa menyaksikan bahwa Allah yang benar itu Allah semesta alam, Allah Israel, dan mengutus putra Yesus Kristus, hanya orang Kristen. Yang pertama, tadi kedua ya, orang Kristen. Yang pertama, Israel. Siapa yang bisa membuktikan Allah yang benar? Siapa? Israel. Anda bayangkan 2.500 tahun lebih mereka meninggalkan negerinya, bisa pulang lagi lalu membangun negara tanggal 14 Mei 1948. 2.500 tahun. Yang lebih mengagumkan, 2.500 tahun mereka meninggalkan negeri itu, namanya Israel masih ada. Anda baca Alkitab pada Moab, Amon, Amalek, Filistin, Midian, lenyap. Semua suku bangsa ini lenyap. Suku bangsa kuno itu lenyap. Tapi Israel masih utuh hari ini. Kalau bukan tangan Tuhan tidak mungkin. Amin. Yang kedua, yang lebih mengagumkan, 2.500 tahun sebuah wilayah kosong yang terkenal sebagai tanah genting yang begitu subur. Kan wilayah Israel itu subur pada zamannya. Tidak pernah di atas tanah itu berdiri satu negara atau kerajaan. Tidak pernah. Hari ini pun Palestina membangun negaranya masih ribut di PBB. Tidak pernah. 2.500 tahun. Tidak pernah ada satu bangsa, negara atau siapapun bisa membangun negara di situ atau kerajaan. Memang pada tahun 688 Masehi, jadi 700 tahun setelah Tuhan Yesus lahir, ketika Islam berekspansi ke Timur Tengah, ke seluruh Timur Tengah dan Eropa, Gubernur Abdul Al-Malik itu juga orang Arab yang diutus memerintah di Yerusalem membangun Masjid Al-Aqsa. Tapi bukan membangun negara. Tapi yang saya mau tekankan di sini, tidak ada kemakmuran bangsa itu. Jadi kalau kita bertanya kenapa orang Israel tidak sama seperti nenek moyangnya Abraham yang begitu rohani, yang pikirannya langit baru, bumi baru, negeri yang memiliki dasar yang direncanakan dibangun oleh Allah sendiri. Karena mereka bangsa budak. Satu, yang kedua, karena memang mereka melengkapi bahwa dari suku itu akan lahir juru selamat, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jagai. Anda bisa bayangkan nggak Israel yang lenyap dari muka bumi? Akhir abad 19 mulai muncul tokoh-tokoh orang Israel yang hebat di bola, yang hebat di balet, ya. Lalu di awal abad 19 mulai muncul bankir-bankirnya. Akhir abad 20 masih orang-orang kaya. Abad 21 Anda lihat bagaimana kokohnya negeri ini. Karena Tuhan harus tetap menjadikan bangsa itu peringatan, ditinjau dari Injil. Orang Yahudi itu musuh Allah, tapi ditinjau dari keturunan mereka adalah kekasih Allah. Nah, saudaraku sekalian, kenapa orang Israel ya, cucu Abraham tidak mengerti bagaimana menjalani hidup seperti nenek moyangnya? 2 Korintus 3, 14-18. Mata mereka tertutup. Coba buka. Kita menyimpang sedikit di sini. Nanti kita kembali soal iman. Saya sudah katakan apa yang saya khotbahkan hari ini tidak sederhana. Dibaca Pak. 2 Korintus 3 ayat 14. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Selubung tertutup materialisme. Itu kalau nanti membaca dalam surat Paulus yang lain, kekayaan Injil tertutup karena ilah zaman ini apa? Susu dan madu, kelimpahan materi. Sampai Yesus datang pun nggak diterima karena Tuhan Yesus tidak membawa kemuliaan duniawi, kejayaan lahiriah. Salibkan dia. Karena mereka mengharapkan Tuhan Yesus jadi juru selamat duniawi. Tapi Tuhan membawa berita yang lain. Benturan, saudaraku. Nah, gereja-gereja hari ini, saya bukan memencela siapapun. Saya galau. Jadi semacam kalap. Banyak pendeta dan gereja hari ini, selubungnya masih di matanya. Otaknya itu, orientasinya itu berkat jasmani. Abraham saja sudah punya iman begitu hebat. Kok kita tidak? Parah, saudaraku.
Parah sekali, saudaraku. Dan Anda orang-orang baik yang tulus-tulus belajar ini mudah dibohongi. Nggak ngerti iman yang benar itu apa. Kita belum selesai khotbah ini. Nanti iman yang benar saya mau beritahu. Tindakan ekstrim terhadap Tuhan. Kalau nggak ekstrim Anda belum punya iman. Termasuk nanti Rahab pelacur itu. Dia menyembunyikan 2 pengintai. Ekstrim. Dia bisa mati gara-gara itu. Dia bela itu Tuhannya Israel. Seberapa you membela? Anda belum punya iman. Dan saya mau mengatakan sebagian saudara ini belum punya iman. Nanti kita baca surat Yakobus ya. Iman tanpa tindakan mati. Tindakan macam apa yang menunjukkan imanmu? Kalau hanya ke gereja, belum. Itu murahan. Harus tindakan Abraham. Wah, kalau begitu siapa yang mau, Pak? Ya terserah situ. Nggak ada barang bagus harga murah. Nggak ada barang bagus harga murah. Teruskan baca, Pak. Jika mereka membaca perjanjian lama, Ya. itu tanpa disingkapkan. Karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Kristus, Injil yang bisa menyingkapkan. Anda mungkin tanya, kenapa orang Yahudi? Kenapa bukan orang Jawa? Kenapa bukan orang Cina? Kenapa bukan orang Ambon? Tuhan Yesus ada 3,5 tahun mengajar. Itu epicentrum kebenaran. Karena bangsa Yahudilah bangsa yang memiliki warisan pengenalan akan Allah. Kenapa tahun 1? Artinya 1400 tahun setelah Israel, bangsa Israel diberi Taurat. Karena waktunya harus genap. Sejarah bangsa Israel itu mau menunjukkan kepada kita bagaimana hidup, bagaimana Allah, bagaimana rencananya. Dari kitab Kejadian sampai Tuhan Yesus. Kalau misalnya Yesus lahir di Wonogiri dari Ibu Endang, terus mau memberitakan Injil, apa yang mau diberitakan? Harus jadi baik. Kenapa mesti baik? Harus jadi Corpus Christi. Kenapa jadi Corpus Christi? Mesti tanya sama orang Yahudi. Karena itu warisannya itu di orang Yahudi, bukan di orang Jawa atau orang Batak, orang Ambon. Mengerti nggak, saudara? Makanya Anda harus mengerti kitab Kejadian, Keluar, harus menguasai dengan benar. Kalau tidak, you mesti dengar pendeta yang menguasai Alkitab supaya Anda mengerti. Nggak boleh cuma setengah-setengah tahu. Kalau Anda tahu soal mesin karena Anda hidup dari itu. Kalau Anda tahu soal dagang karena hidup dari dagang. Tapi saya mau kasih tahu, kalau Anda mau hidup kekal, Anda harus mengerti isi Alkitab. Itulah sebabnya saya ada di sini. Itu sebabnya Anda duduk di sini belajar. Bukan cuma misa, kebaktian, lalu pulang nyanyi Allah itu baik luar biasa, mujizat terjadi. Anda berbohong. You harus mengerti kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kamu, kata Tuhan Yesus. Bukan doa yang memerdekakan, bukan kuasa Allah yang memerdekakan, kuasamu fisik yang memerdekakan kebenaran. Saya ngomongnya Alkitabiah, nggak ada yang meleset sedikit pun. Allah pun juga kalap. Kalau lihat manusia, kamu tuh manusia macam apa? Cuma mikir makan minum, kawin-dikawinkan, dan semua yang kau miliki akan lenyap dalam sekejap ketika kau menutup mata. Kenapa kau tidak mencari kerajaan Allah dengan benar? Tapi bagaimana Anda bisa mengerti kerajaan Allah kalau nggak belajar kerajaan Allah dengan benar? Ayat 15. 15. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, kita membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Mereka tidak tahu ini apa sih maksudnya. Kalau mau cuma jadi masyarakat baik-baik, susu dan madu, nggak ada artinya, bro. Nggak ada artinya. Sekarang dilestarikan oleh pendeta-pendeta kemakmuran. Kalah kita, galau. Itu sesat, saudaraku. Memang menyenangkan didengar. Menyenangkan didengar. Tetapi itu tidak membawa orang pada keselamatan. Kalau cuma soal makan dan minum, you kerja baik-baik, you mesti diberkati. Orang benar, tidak usah Kristen. Orang jujur, tidak usah Kristen. Orang kerja keras, tidak usah Kristen. Tetap diberkati. Apalagi Anda anak Tuhan. Jangan dikiri doa, dikiri doa. Doa itu dialog dengan Tuhan, bukan hanya meminta. Supaya pintar doakan pendeta. Tidak, supaya pintar belajar yang rajin. Berkarir yang giat, usaha yang kerja keras, hemat, mengalah, jujur, Anda pasti diberkati. Tidak usah pakai doa-doa pendeta karena engkau milik Tuhan.
Saya galau kalau saya lihat di TV. Tuhan akan memberikan pesan profetik. Tidak usah, karena masing-masing kita susah ketemu Tuhan. Abraham bisa mendengar suara Tuhan, betul? Keluar dari Ur Kasdim, berikan anakmu Ishak, lihatlah bintang di langit. Kalau Abraham bisa, kenapa kita nggak bisa? Jangan dibohongin, hanya pendeta yang bisa. Salah, semua kita harus mendengar. Tapi saya nggak mau Anda jadi mistik. Supaya nggak jadi mistik, saya janji Anda belajar terus firman Tuhan yang rasional, yang logik seperti saya ajarkan. Anda nggak mungkin jadi mistik. Tapi mendengar suara Tuhan itu wajib. Bisa mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupmu masing-masing, itu wajib. Sekarang Anda rata-rata blank. Suara Tuhan macam apa ya Pak? Blank. Gimana nggak galau kita? Iman yang benar seperti Abraham bisa mendengar suara Tuhan, bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki, bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Lalu Anda tidak melakukan, gimana nggak galau? You bakal mati nanti kalau ketemu Tuhan. Lalu Anda menghargai murah Tuhan, Anda tidak menilai tinggi Dia. Mau jadi apa? Tapi yang sesat itu justru yang lebih banyak peminatnya. Bingung ya? Yakobus pasal 2 dari ayat 14. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Kamu ngaku punya iman tapi tidak punya perbuatan. Apa artinya? Terus, dapatkah iman itu menyelamatkan dia? tidak bisa. Kalau cuma setuju itu ada, setuju itu benar, tidak selamat. Karena keselamatan itu adalah karena iman. Iman itu perbuatan. Terus, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas, dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? nah, ini kan cuma contoh, bukan standar mutlak. Artinya gini loh, Yakobus sedang ngomong begini, iman harus disertai perbuatan. Jadi misalnya begini loh, saudaramu udah pakai baju, kamu berkata, selamat ya, hangatkan dirimu. Kamu ngomong tok, itu bukan iman. Nah, Anda jangan lalu berpikir begini, kalau begitu kalau aku kasih baju orang yang gak punya baju, berarti punya iman. Itu ngawur, itu bodoh. Seperti begini nih, mama bilang begini, kalau kamu sayang mama, jangan ngomong sayang mama. Ambilin sendok tuh, jatuh tuh di bawah kursi, ambilin, taruh di meja, baru sayang mama. Itu anak tik 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 tik, ambil sendok, taruh di meja, sayang mama. Mama cuma mau bilang, kalau kamu sayang mama bukan mulut tapi tindakan. Contohnya ngambil sendok, taruh di meja. Tapi bukan berarti kalau kamu taruh sendok di meja berarti sudah sayang mama. Ngerti maksudnya? Kamu harus sekolah, rajin belajar, bla 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 bla. Nah, orang Kristen banyak yang bodoh. Dia pikir iman harus dengan perbuatan. Perbuatan pergi yatim piatu, bagi duit kasih perpuluhan, kasih persembahan gereja. Udah perbuatan. Kalau cuma berbuat baik untuk orang miskin, Buddha secik lebih baik dari Anda. Orang katalak disembuhkan, orang kanker disembuhkan, orang nggak punya rumah dikasih rumah. Anda ngerti itu? Sedangkan gereja sekarang malah bangun gedung gede-gede. Jadi Anda jangan merasa sudah berbuat sedikit sosial, itu tindakan iman. Baca terus, biar tahu tindakan iman yang benar itu apa. Teruskan. Seperti Abraham, ekstrim terhadap Tuhan. Ayo. Demikian juga halnya dengan iman. Ya. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, Ya. maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ya, disertai perbuatan. Perbuatan macam apa kan gitu? Minimal kapital dasarnya, basic capitalnya seperti Abraham. Itu baru dasar, baru kapital awal seperti Abraham. Kalau Tuhan Yesus sempurna, setuju? Tuhan Yesus lawan Abraham, Yesus lebih taat. Abraham lawan kita, mestinya kita lebih dari Abraham. Tapi selama ini seperti Abraham aja kagak. Galau nggak kira-kira? Kalap nggak? Kalap. Rata-rata Anda itu duniawi. Ya kalau kita kayak Pak Eras begitu gimana dong? Anda nggak boleh seperti saya. You harus seperti Tuhan Yesus. Gimana kita bisa senang? Senang. Saya juga makan, kuliner, renang, olahraga.
karaoke, lagu yang bagus, nonton film, nonton yang baik, nonton IMAX, dan nonton, nikmati hidup. Tapi hatiku tetap di surga, bukan di bumi. Hidup ini jadi menggairahkan, mati pun menggairahkan. Jangan kuper. Kalau ikut Tuhan, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Itu bikin orang Kristen jadi takut jadi orang Kristen yang sungguh-sungguh. Biasa aja kali. Jangan sok suci, kudus. Jangan sentuh saya ya. Kayak dewa mana gitu. Semua kita sama anak-anak Allah. Bukan ini imam tuh awam. Semua imamat. Saya anak Allah, Anda anak Allah. Saya hamba Tuhan, Anda juga hamba Tuhan. Kalau saya hamba Tuhan, Anda hamba setan kan enggak? Anda hamba Tuhan, makanya sekolah yang benar. Anak-anak sekolah pinter, karir harus berhasil, duit harus banyak, tuh baru sehat. Karena miskin, gak punya apa-apa, gak punya potensi, yuk kasih apa? Aku mengasihi Engkau Tuhan. Gak ada modal mengasihi Tuhan. Makanya kalau pendeta-pendeta cuma pinter ngomong doang, lalu ngelecek jemaat, itu yang membuat saya akhirnya galau, saudaraku. Ini dunia sudah kacau begini. Gak ada contoh, harus ada contoh. Anda pun jadi contohnya juga. Anda juga jadi contoh. Kerja keras, sehat, banyak duit, tolong orang lain. Tolong familimu, keluargamu. Tolong. Jangan hidup sendiri, jangan suka-suka sendiri. Dan saya mau beritahu satu kalimat. Mau dengar? Orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan tidak mungkin dipermalukan Tuhan. Dia bukan hanya mengasihi saudara. Dia juga mengasihi orang-orang yang kau kasihi. Ibu ada di sini, ibu punya anak luar negeri, luar kota. Siapa bisa melindungi? Tapi kalau kita seperti Abraham yang ekstrim terhadap Tuhan, Lot diselamatkan karena Abraham, bukan karena Lot. Lot itu kurang ajar terhadap pamannya, terhadap Abraham sendiri. Tapi karena Abraham mencintai Lot, Tuhan lindungi Lot. Kalau seorang mencintai Tuhan seperti Abraham, Anda akan dipermalukan. Kalau Abraham diberkati, Abraham seorang pekerja keras, juga seorang pahlawan perang, komandan perang yang hebat. Dia bukan orang yang cuma berdoa, jebret, berkah datang. Dia seorang pekerja keras. Saya buktikan nih, Abraham seorang pekerja keras. Kalau diberkati karena dia pekerja keras, berkat Abraham, lu kerja kayak Abraham. 1, 2, you mengasihi Tuhan seperti Abraham, baru boleh terima berkat Abraham. Orang malas kerja, nyolong, suka berkelahi di kerjaan, berkat Abraham. Kurang ajar nggak? Bodohnya pendeta, limpah berkat Abraham. Abraham yang mana? Kalau Abraham di Alkitab, you harus kerja keras seperti Abraham. You harus takut akan Tuhan dan mencintai Tuhan seperti Abraham. Baru pantas mendapat berkat Abraham. Anda bisa bayangkan kalau pendeta ngomong berkat Abraham dicurahkan. Caranya gimana? Tadi saya mau singgung soal berkat kekayaan bangsa-bangsa yang diberikan kepada orang umat pilihan. Itu orang Yahudi, Pak, bukan orang Kristen. Orang Kristen nggak perlu pakai ayat itu. Oke, teruskan. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Ya, terus. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Artinya gini, kalau kamu cuma percaya Allah itu ada, kamu masih bisa berkelakuan kayak setan. Buktinya orang Indonesia ketuhanan yang maha esa, percaya ada Tuhan dong, kelakuannya kesetanan. Betul nggak saudara? Alkitab itu luar biasa loh. Terus, hai manusia yang bebal, ya, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Ya. Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Kitab Roma mengatakan Abraham dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan. Apa enggak kacau nih Alkitab, Pak? Kita jelaskan nanti. Teruskan. Ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya, Ishak, bukan hanya hai kamu yang nggak punya baju, ku beri baju. Ketika Ishak dipersembahkan, itu baru iman yang benar. Ekstrim terhadap Tuhan yang paling kamu cintai. Dalam hal ini saya ditegur Tuhan loh. Dalam hati saya ada suara begini, kamu belum saya suruh mempersembahkan anakmu, menyembelih anakmu, tapi hal-hal yang sederhana aja kamu gak melepaskan. Kaget saya. Kalian ngerti maksud saya ngomong apa?
Ada Ishak dalam dirimu yang tidak kau lepaskan untuk Tuhan. Jangankan Ishak yang harganya 1.000, yang 50 perak aja kamu gak lepaskan. Ishak itu kalau harganya 1.000, jangankan yang 1.000, yang 5 potong aja you gak bagi, you gak lepaskan untuk Tuhan. Itu masalahnya. Iman tanpa perbuatan seperti tubuh tanpa roh, nanti dikatakan demikian. Abraham ketika mempersembahkan anaknya Ishak, itu iman yang benar, saudaraku. Makanya Tuhan berkata, kalau kamu tidak melepaskan dirimu dari segala milikmu, kamu tak dapat jadi muridku. Injil yang benar itu begini, saudara. Memang susah dijelaskan, tapi ini Injil yang benar. Anda mau memiliki iman yang benar? Amin. Jadi anak Abraham, orang percaya yang benar, modalnya pun harus sudah ada. Iman seperti Abraham. Ini baru first capital. Kapital awal. Itu belum nanti seperti Tuhan Yesus. Wah, lebih sulit. Terus. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Begini, saudara. Begitu Anda berani melangkah, jebret, aku lakukan ini. Jebret, Anda melangkah, Anda akan bertumbuh terus. Anda akan bertumbuh terus sampai nyawamu kau serahkan. Tadi saya singgung soal kitab Roma. Dibenarkan bukan karena perbuatan tapi karena iman. Di sini dibenarkan karena perbuatan. Apa nggak kacau nih Pak? Nah, makanya Martin Luther dan para reformator pada zamannya yang terkenal dengan prinsip sola fide, artinya hanya oleh iman, berkata begini. Kitab Yakobus itu kitab jerami kering, mestinya keluar dari Alkitab, keluar dari Perjanjian Baru. Saya mendengar waktu saya masih mahasiswa, dosen saya ngomong itu masih terngiang di kepala saya. Saya bisa mengatakan itu. Martin Luther dan para reformator berkata, surat Yakobus itu jerami kering, mestinya keluar dari kitab Perjanjian Baru. Waktu itu saya sebagai orang muda saya, ya amin aja. Tapi sekarang saya tahu, Martin Luther tidak tahu. Kalau dia ada di sini saya kasih tahu, Om, tidak begitu Om. Konteksnya itu begini Om. Dibenarkan oleh karena iman, maksudnya bahwa Taurat mau bagaimanapun bisa dilakukan tidak menyelamatkan, karena salib Yesus yang menyelamatkan. Tapi kalau seseorang sudah percaya Yesus sebagai juru selamat, itu contoh Abraham bapak kamu. Kalau surat Yakobus lepas dari Alkitab Perjanjian Baru, bahaya. Kitab Roma Paulus nulis itu bukan karena perbuatan baik, bukan karena melakukan hukum. Benar, karena salib Yesus. Tapi karena iman. Begitu diterima salib Yesus, Yesus punya iman seperti iman Abraham. Kamu dibenarkan bukan karena hukum Taurat, tapi karena iman. Seperti Abraham dibenarkan bukan karena perbuatan, karena imannya. Abraham itu lebih dari berbuat baik, ekstrim. Oke, terus nanti kita akan sampai ke situ. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Percayanya bukan cuma disetujui pikiran, tindakan. Tindakan itu menunjukkan dia percaya. Waktu menyembelih anaknya Ishak kan tindakan. Ya Tuhan, itu percayanya. Terus. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Makanya kalau Anda jadi sahabat Allah, Anda akan dilindungi Tuhan. Anak-anakmu dilindungi Tuhan. Saya jalan sama anak saya kemarin dari Jogja, waktu di pesawat bilang, Papa nggak takut naik pesawat? Dulu takut nak. Sekarang enggak nak. Papa takut satu hal. Apa Papa? Papa takut berbuat dosa. Sebab kalau kita seperti Abraham, anak-anak kita akan dicintai Tuhan juga. Kita nggak bisa jaga mereka loh. Di jalan ada apa-apa kita nggak bisa jagain loh. Tadi kan sambil jalan saya lihat di TV ada mobil yang nabrak busway, penyok. Ya kan mobil anak-anak muda. Waduh, kalau saya anak, kalau mobil anak saya model-model begini, aduh. Tapi saya ingat kalau aku ekstrim, terhadap Tuhan, Dia akan lindungi keluargaku sampai ke langit baru, bumi baru. Saya itu khutbah ini karena juga punya latar belakang, saudara. Satu malam ya saya berdoa ya. Biar saya keluar kota juga tengah malam saya berdoa, pagi bangun saya berdoa. Biar di tengah-tengah suasana wisata gitu, tetap saya pagi malam orang udah tidur, udah gelap, sepi. Saya pinjam gitar pendeta di situ, ada pendeta, saya pinjam gitarnya, jereng.
Saya angkat tangan, Tuhan, Allah Bapa di surga, aku memilih Engkau. Aku tahu aku tidak bisa hidup tanpa Engkau. Lindungi aku dan keluargaku sampai ke langit baru, bumi baru. Juga orang-orang yang kukasih seperti keluargaku sendiri. Tuhan, aku percaya padamu. Lalu seperti ada suara begini, kamu percaya padaku, di mana kepercayaanmu? Apa yang kamu lakukan? Aku mau menjadi seperti Yesus putramu. Kamu ngerti seperti apa? Diam bisa langsung, nggak tahu kayak apa. Tapi saya akan tahu karena saya belajar terus. Makanya saya khotbah soal iman ini. Aku mau menjadi sahabat Allah. Aku harus mengerti yang Allah Bapa kehendaki. Anda kalau dengar khotbah begini nggak ada ruginya loh. Nggak ada ruginya. Cuman seringkali Anda merasa terintimidasi. Kayak kita mau jadi pendeta aja. Sebenarnya tuh nggak ada kata pendeta di Alkitab, tahu. Itu orang Hindu yang punya istilah pendeta. Saya udah terlanjur pakai istilah itu disebut pendeta, padahal itu nggak ada di Alkitab pendeta. Yang ada itu pastor. Pastor itu gembala, bukan pastor kayak Romo itu. Pastor, you know, gembala. Jadi sebenarnya saya dipanggil gembala baik daripada dipanggil pendeta. Cuma saya mau kasih tahu istilah pendeta yang ada di Alkitab. Itu membuat perbedaan antara kita dengan Anda. Ini pendeta, ini bukan pendeta. Kayak kasta, brahmana, Anda sudra. Nggak ada di Alkitab begitu. Teruskan Pak. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatan. Karena perbuatannya. Terus. Bukan hanya karena iman. Bukan hanya karena iman. Coba. Tapi yang terakhir soal si Rahab tadi, ulangi Rahab. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Terus. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Terus. Dan bukankah demikian juga Rahab? Rahab itu pelacur. Perek. Iya. Begini loh, Anda biar tahu betapa najisnya wanita ini. Perek kan ya. Ini pelacur nekat. Dua mata-mata diselamatkan dia. Ini pelacur, tapi dianggap punya iman loh. Gimana sih itu? Pembelaannya terhadap Tuhan, ekstrimnya terhadap Tuhan. Saya nggak peduli Anda siapa. Begitu Anda bilang, aku mau ekstrim, hidup makan diubah Tuhan. Bukan, aku mau bener, tapi nggak ekstrim sama Tuhan, nggak bener-bener. Percaya nggak saudara? Ekstrim dulu untuk Tuhan. Dua pengintai, ini pasti badannya gede-gede, bukan seperti ikan asin gepeng gitu. Dia turun dari jendela, betul nggak? Ditembokkan. Anda pikir si Rahab sendiri bisa turun begitu? Pasti dia nyuruh orang, bisa bayar, bisa bahaya, bisa resiko dia. Tapi saudara, dia di pihak Tuhan ekstrim. Iman dimulai dari ekstrim. Abraham juga pasti nggak sempurna kelakuannya, tapi dimulai dari satu hal, langit baru bumi baru. Dua, apa yang Tuhan perintahkan dia lakukan. Amin.